fenomena sosial yang ada melalui sebuah teori. Mengapa demikian? Karena sampai sudah semester 5, ya 5. Harapannya nanti adalah sampai terbiasa menganalisis menggunakan teori, gitu. Biar nanti ke depannya ketika skripsi sampai menjadi hal yang terbiasa gitu dengan teori dan menganalisisnya menggunakan teori, memotretnya, objeknya melalui fenomena sosial untuk saat ini yang berkembang, gitu ya. Pada kesempatan kali ini nanti seperti biasa ada yang presentasi, yaitu Mbak Reva dan Mbak Ayunda, itu terkait dengan KKB. Apa itu KKB? Kelompok bersenjata yang berada di Papua, itu kan menggunakan analisisnya, teorinya Ralph Dahrendorf dan Randolph. Oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk Mbak Reva dan Mbak Reva dan Mbak Ayunda. Ya. Kalau sampean di sini tidak ada proyektor, bisa menggunakan HP dengan harapan materinya sudah didistribusikan biar teman-teman nanti ada yang tanya terkait dengan apa yang telah dipresentasikan. Barangkali ingin oleh-oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengaruh teori Ralph Dahrendorf terhadap argumentasi KKB. Sebelumnya latar belakang KKB. KKB adalah kelompok bersenjata kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua yang melakukan tindakan kekerasan berupa penembakan warga sipil, aparat, keamanan, dan merusak fasilitas umum. KKB merupakan kelompok yang melanggar hukum karena menggunakan senjata api dan kekerasan bersenjata untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan dari KKB dalam hal ini KKB mengaku berjuang untuk sebuah kemenangan keadilan di tanah Papua, tapi karena mereka menggunakan cara kekerasan dan menimbulkan korban, maka tindakan mereka dikategorikan kejahatan bersenjata. Tujuan dari KKB sendiri yaitu memisahkan diri dari NKRI dan membentuk Papua Merdeka. Yang kedua, beraksi karena ketidakpuasan terhadap pemerintah karena adanya ketimpangan pembangunan, adanya rasa ketidakadilan, dan pelanggaran HAM atau kepentingan lokal. Berikut salah satu contoh kasus yang dapat kita ambil yaitu tentang total 34 orang tewas di Yahukimo, Papua akibat teror KKB. Berisikan tentang Kabupaten Yahukimo memiliki kondisi geografis yang kompleks dengan luas wilayah mencapai 17.152 km persegi, terdiri atas 51 distrik, 517 desa dan 1 kampung dengan jumlah penduduk sekitar 455.000 jiwa. Polisi mencatat kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, menebar teror sebanyak 17 kali selama 6 bulan terakhir. Dan kejadian itu 34 korban meninggal dunia terdiri dari 2 aparat keamanan dan 32 warga sipil serta puluhan korban luka. Selanjutnya yaitu kami membahas tentang Ralph Dahrendorf yang dimana nama
Kelahirannya di Hamburg, Jerman 1929, wafat di Jerman 2009. Menurut Karl Marx, kenyataan di masyarakat seringkali penuh dengan perbedaan kepentingan, pertentangan, dan perebutan kekuasaan. Adanya pandangan Karl Marx itu tadi karena teori sosiologi banyak dipengaruhi oleh Karl Marx yang menekankan bahwa masyarakat itu stabil karena adanya norma, struktur, nilai, dan kerjasama. Namun menurut Ralph Dahrendorf bukan. Dua pandangan besar yang mempengaruhi itu pandangan Ralph Dahrendorf mengumpulkan dua pandangan besar dari Karl Marx dan Karl Marx, yaitu menurut Karl Marx, konflik dan kekuasaan mendorong perubahan sosial, dan Karl Marx Dahrendorf tetap mengakui masyarakat memiliki struktur dan aturan. Teori Ralph Dahrendorf. Yang pertama, teori konflik sosial atau social conflict theory, yaitu teori pemikiran Ralph Dahrendorf yang mengkritik teori struktural fungsional bahwa masyarakat stabil jika adanya norma, struktur, kerjasama berbeda dengan Ralph, karena menurutnya setiap masyarakat selalu mengandung konflik karena perbedaan kepentingan dan kekuasaan. Yang kedua, teori kelas dan kekuasaan atau class and authority theory yang dipengaruhi oleh Karl Marx. Jika Karl Marx melihat kelas berdasarkan ekonomi atau kepemilikan modal, Dahrendorf melihat kelas sosial terbentuk karena perbedaan posisi otoritas atau kekuasaan, bukan hanya karena ekonomi. Yang ketiga, teori asosiasi terkoordinasi imperatif atau imperatively koordinat asosiasi, yang merupakan konsep Dahrendorf yang menjelaskan bagaimana konflik terjadi di dalam organisasi atau lembaga sosial. Setiap lembaga sosial memiliki struktur pemerintah dan diperintah yang menimbulkan potensi konflik. Selanjutnya, pembahasan dari teori konflik sosial Ralph Dahrendorf. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan dan kekuasaan yang dapat diterapkan pada kasus KKP. Bukimu dalam teori ini adalah KKP berkonflik dengan pemerintah Indonesia karena merasa tidak mendapat keadilan politik dan sosial. Mereka ingin menguasai wilayah dan menentukan nasib sendiri atau Papua merdeka, sementara negara berupaya mempertahankan kedaulatan NKRI. Terjadi benturan kepentingan antara otoritas negara TNI Polri dan otoritas lokal bersenjata KKP. Akibatnya muncul konflik kekerasan yang memakan korban warga dan aparat. Selanjutnya, dalam teori kelas dan kekuasaan, penerapan dalam kasus ini yaitu di Papua terutama wilayah pedalaman ada kesenjangan otoritas antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal, yaitu kelas penguasa, pemerintah dan aparat negara punya wewenang hukum, kebijakan, dan militer, dan kelas yang dikuasai yaitu kelompok masyarakat tertentu yang merasa tidak punya suara dan hak atas sumber daya. KKP muncul dari kelompok yang merasa tertindas oleh kekuasaan negara, lalu membentuk kekuatan tanding bersenjata. Kekerasan terhadap warga dan aparat terjadi karena perebutan posisi otoritas. Siapa yang berhak mengatur wilayah dari yang ke timur. Selanjutnya, teori kelas dan kekuasaan. Pada penerapan kasus ini yaitu pemerintah melalui aparat berfungsi sebagai pihak yang memerintah dan membuat aturan keamanan KKP dan sebagai masyarakat lokal menjadi pihak yang berwenang, tetapi menolak tunduk pada sistem negara karena struktur perintah patuh ini tidak berjalan seimbang, jadi perlawanan terbuka. Dalam 6 bulan terakhir, bentuk perlawanan itu muncul dalam aksi bersenjata yang menyebabkan 34 korban jiwa. Ini menunjukkan adanya gagal koordinasi sosial antara pemerintah dan masyarakat setempat. Cara mengatasi konflik menurut Dahrendorf dan menurut kami. Yang pertama, adanya dialog dan negosiasi antara kelompok yang bertentangan. Ini dengan pemerintah dan tokoh masyarakat Papua perlu membangun forum komunikasi dua arah, bukan hanya operasi keamanan
ekonomi. Ini menurut Harendra, ketimpangan sosial adalah sumber utama konflik. Maka solusinya mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi, melaksanakan pembangunan yang merata, bukan hanya proyek dari pusat, prioritaskan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal, libatkan masyarakat Papua dan pembangunan agar tidak merasa disingkirkan. Yang ketiga, pembentukan lembaga konflik yang demokratis, bentuk forum dialog daerah Papua, wadah bagi masyarakat menyampaikan aspirasi tanpa kekerasan, membiarkan masyarakat mengkritik kebijakan negara secara sah tanpa takut ditindas. Dengan begitu, konflik yang ditransformasi menjadi perubahan sosial konstruktif. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu, menurut kami, konflik KKP di Bukimo adalah hasil dari ketimpangan lokalitas antara negara dan masyarakat lokal yang tidak diselesaikan dengan dialog dan keadilan struktural, sehingga berkembang menjadi konflik kekerasan yang menimbulkan korban. Menurut Prof. Harendra, konflik seperti KKP di Bukimo tidak bisa dihapus, tetapi bisa diubah menjadi sarana perubahan sosial jika dikelola dengan dialog, keadilan, dan partisipasi kekuasaan. Karena konflik sosial tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa diatur dan dikendalikan, akan menghasilkan perubahan sosial yang positif, bukan destruktif. Terima kasih. Mungkin ada, kalau ada yang ditanyakan, kami bisa. Ngantuk. Semalam tidur jam berapa? Ini udah ngantuk. Jam 12. Setengah 8. Tidurnya setengah 8. Artinya anak nano, ini insaf gitu. Kalau tidur jam 3 gitu. Ayo barangkali nano. Ada yang ditanyakan ya terkait dengan Prof. Harendra dan fenomena sosial di sekitar kita terkait dengan KKB, kelompok apa? Kriminal bersenjata. Monggo. Ada asosiasi terkondisi, ada apa ini? Ada teori kelas dan kekuasaan yang dipengaruhi oleh Karl Marx, dan ada teori konflik sosial yang dipengaruhi oleh Karl Marx. Oke. Kalau teori itu kumpulan dari beberapa konsep, artinya itu bukan teori apa ya, konsep terkait dengan apa ini, asosiasi terkondisi apa ini, inspirasi. Interactively coordinates asosiasi, Oh iya. yang berarti persatuan atau perkumpulan orang-orang yang memiliki sebuah kepentingan organisasi. Oke. Ayo, barangkali ada yang ditanyakan yuk dari ulasan ini. Pak Sela tanya, barangkali kepingin tanya letak ekologi pemerintahannya di mana dari kacamata Prof. Harendra gitu. Gimana? Mbak Ocha, Mbak Valen, Mbak Iva, biasanya aktif. Ayo, semikir. Apa? Hidungnya sampai merah sekali. Pilek. Hujan-hujan terus sama ya? Atau kebanyakan minum momoyo? Iya. Momoyo apa mixer? Ayo, barangkali ada yang perlu diulas ya. Kira-kira teman-teman tahu nggak letak ekologi pemerintahannya di mana di sini?